Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Bung Darkim. Selamat pagi para pemirsa dan sahabat Bung Darkim dimana saja berada. Pada kali ini kita akan membahas hal-hal yang ngetren di dunia politik, khususnya di negeri kita ini, yang mana berbagai banyak fenomena yang bersifat mengandung seni untuk kita analisis bersama. Kita menganalisis tentunya kita dalam posisi kita netral kita menganalisis berbagai fenomena yang terjadi dekat pilpres ini untuk menjelang pilpres tahun 2024 yang akan datang. Para pemirsa di mana saja berada, berbagai media telah menyajikan berbagai analisa, termasuk berbagai pakar yang menganalisa siapa bakal capres calon presiden yang akan diusung oleh beberapa koalisi besar parpol yang ada di Indonesia ini. Nah, para pemirsa ada tiga koalisi besar yang bakal mengusung capres untuk tahun 2024 yang akan datang. Nah, yang sudah mendeklarasikan capresnya yaitu koalisinya Nasdem, Demokrat dan PKS. Nah, itu sudah memiliki capresnya sendiri. Nah, hanya tinggal bagaimana mereka ketiga partai itu untuk mencari figur yang terbaik sebagai wakilnya wacapresnya. Nah, mungkin bisa jadi yang digadang-gadangkan oleh capresnya Anies itu bisa semua terjadi mengambil Hovifah sebagai wakil calon presidennya Nah, karena Hovifah ini punya konstituen yang luas untuk di Jawa Timur karena beliau sudah pernah menjabat sebagai gubernur hingga saat ini. Tentunya mereka beliau memiliki kedekatan emosional secara pribadi atau memiliki sebuah simpati dari masyarakat Jawa Timur dengan berbagai kebijakannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah juga dia bisa mewakili dari kalangan Nahdien dari unsur ormas terbesar di negeri ini seperti NU Nah, kalau seandainya Pak Anies atau koalisi Indonesia Perubahan bisa mengambil Hovifah, saya yakin mereka bisa menambah ceruk suara yang lebih besar di Jawa Timur dan bahkan di Jawa Tengah juga bisa walaupun tidak sebesar yang mereka bisa peroleh di Jawa Timur. Itu pertama. Yang kedua, AHY juga memiliki ceruk suara yang besar, tidak kalah besarnya dengan Hovifah, walaupun hampir sebanding, mungkin kalaupun di bawah sedikit bahkan bisa lebih. Nah, untuk di Jawa Timur
Nah, seperti Pak AHY ya, dari ketua ya, umum Demokrat ya. Nah, itu dua itu adalah figur terbaik untuk ya calon ya wakil presiden ya dari ya, Indonesia ya, koalisi Indonesia Perubahan ya. Nah, yang terdiri dari 3 partai ya menengah seperti Nasdem ya, kemudian ya Demokrat dan uh, partai PKS. Nah, kalau saya lihat dari berbagai media ya, berbagai media baik elektronik ya maupun media online ya, televisi ya, radio ya, kecenderungan masyarakat ini ya ingin sebuah perubahan ke yang jauh ya lebih baik ya, daripada yang ada ya saat ini. Wajar kalau ingin ya, yang nama manusia itu kan pasti ingin yang lebih baik ya. Nah, selain pada ya capres yang diusung oleh ya, koalisi ya Indonesia Perubahan tersebut ya, ada lagi ya satu koalisi besar juga, koalisi kuat yang diusung oleh ya PDIP, yaitu Pak Ganjar Pranowo ya. Nah, tentunya PDIP di sini saya yakin ya, untuk mengambil wakilnya dia akan ya mengambil dari salah satu ya partai menengah, atau bisa juga ya dari partai besar seperti Golkar, kemudian dari ya, partai menengah ya. Nah, juga mereka masih mengelus-eluskan siapa wakil yang paling tepat. Nah, kalau menurut analisa saya ya, bahwa ya, PDIP ini ya, Ganjar Pranowo ini mungkin mereka akan ya memilih wakilnya ya dari partai menengah, seperti bisa jadi yang akan mereka ambil nanti ya Sandiaga Uno ya, yang telah dicalonkan oleh P3 kalau tidak salah saya ya, dicalonkan oleh P3 ya sebagai ya, capresnya. Namun P3 kan tidak bisa mengusung sendiri karena memang tidak cukup ya suaranya. Nah, mungkin nanti digandingkan dengan Ganjar ya sebagai wakil, bisa terjadi itu. Nah, karena Sandiaga Uno juga ya memiliki ya cukup ya, basis ya yang bisa ya membantu suara Ganjar ya. Nah, yang kalaupun ngambil ketua Golkar sepertinya ya PDIP masih mempertimbangkan ya yang lebih luas lagi. Golkar juga demikian, karena Golkar mencalonkan Erlangga Hartarto itu sebagai presiden, bukan sebagai wakil. Nah, ini agak kesulitan kalau PDIP mengambil ya Erlangga Hartarto ya untuk jadi ya wakilnya. Apalagi Golkar ini kan berdasarkan hasil Monas ya, mereka mencalonkan ya, Erlangga Hartarto itu sebagai presiden. Nah, kalau untuk KIP itu sendiri ya, yang terdiri dari Golkar, itu PAN dan P3, nampaknya kecil kemungkinan ya untuk ya mencalonkan satu paket tersendiri, misalnya Erlangga sebagai presidennya atau wakilnya misalnya dari PAN ya. Itu nampaknya agak susah ya, karena dari elektabilitasnya mungkin perlu mendapat pertimbangan yang lebih lanjut oleh koalisi tersebut ya. Nah, kecuali ya memang ya ingin mencoba ya, untuk ya maju ya sebagai capres, karena Golkar juga partai nomor 2 ya, pemenang terbesar setelah PDIP ya, asalkan dengan catatan ya PAN dan P3 tidak ya mendukung ya calon capresnya yang di luar daripada koalisi yang telah mereka bentuk ya tahun lalu. Nah,
ada lagi satu lagi yang yaitu ya KIR, ya, Koalisi Indonesia Raya, yang dipimpin oleh Gerindra, ya. Koalisi Gerindra dengan ya PKB, ya. Perumahan mana saja berada. Nah, itu bisa terjadi ya, tetap maju sebagai capres Pak Prabowo ya, berpasangan dengan Muhaimin ya. Tapi itu juga Prabowo saya yakin ya akan mempertimbangkan kembali, karena melihat dari elektabilitas ya Pak ya Muhaimin ya, yang dari mewakili ya, dari PKB ya. Nah, namun demikian semua bisa terjadi ya, bisa terjadi menjadi 4 pasang ya capres kita ya. Tapi saya perkirakan bahwa capres kita ini akan ya hanya mengerucut menjadi 3 ya, yaitu pasangan Pak Anies yang ya usung oleh Nasdem, PKS dan Demokrat, kemudian pasangan ya yang diusung oleh PDIP, Ganjar, dan siapa nanti ya yang bergabung. Karena dengar-dengar sudah ada satu partai yang bergabung, yaitu P3 ya. Apakah dia membawa Sandiaga Uno sebagai calon wakilnya ya, atau memang bisa jadi nanti Ganjar mencari calon yang di luar ya, yang dicanangkan oleh partai politik, dari misalnya organisasi masyarakat atau dari profesional. Nah, demikian juga kalau ya Pak Anies ya, saya yakin itu 2 pilihan besar yang akan diambil ya menurut prediksi saya. Yang pertama Agus ya, Pak Agus Harimurti ya Yudhoyono ya, Yudhoyono ya, dari Demokrat, ketua Partai Demokrat. Yang pertama ya, karena itu ya selama ini calon wakilnya beliaulah yang tertinggi untuk di calon wakilnya di antara beberapa orang yang sudah melalui survei ya. Nah, Opepah itu bisa terjadi kalau Demokrat memang ya tidak harus ngotot ya dari figurnya untuk jadi calon wakil presiden. Nah, kalau Opepah ya dipasang dengan Pak Anies, saya yakin sekali ya bisa memenangkan ya pertandingan di dalam ya, memenangkan ya calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024 yang akan datang. Atau berpasangan Pak Agus ya Harimurti, saya juga yakin kalau memang gencar bisa ya Pak Anies bisa menang ya. Karena apa, relawan-relawan Pak Anies ini datang dengan sendirinya dari seluruh Indonesia tanpa dikomando, mereka sudah bergerak sendiri. Nah, ini kan tidak bedanya dari ya, majunya Pak Jokowi pada tahun 2014 yang lalu ya, hampir sama ya. Ini keinginan dari bawah ya, dari konstituen yang ingin ya melakukan dukungan ya untuk memenangkan ya capres mereka. Nah, kalau untuk Pak ya, untuk capresnya ya Prabowo ya Subianto, dan itu ya siapapun wakilnya nanti, saya kira agak berat untuk mereka akan ya memenangkan sebuah pertandingan ya, dan untuk merebut ya kursi presiden untuk di tahun 2024 ya. Kenapa? Ini ya ceruk ya pendukung atau pemilih yang terbesar ini, yang pertama Pak Anies, saya yakin sekali ya. Yang kedua Pak Ganjar, yang ketiga Pak Prabowo. Cuman ya kita belum tahu ya, ini kan masih ada 5 bulan ini, bisa saja ini ya masih ya dinamis ya peta politiknya ya. Bagaimana, yang penting bagaimana ya para capres ini ya bisa mempromosikan ya diri dengan sebaik mungkin kepada masyarakat ya. Nah, cuman ya pastilah tidak akan terlepas dari track record ya masing-masing capres itu sebelumnya. Itu menjadi sebuah penilaian ya, kalau menurut saya ya, dari rakyat Indonesia selama ini ya. Karena ya rakyat sudah semakin cerdas tidak menilai para figurnya
ya, karena rakyat tentunya ingin ya hal-hal yang baru, ya, yang belum pernah mereka rasakan. Siapa tahu semakin baik. Itu sebuah anggapan mereka, apalagi mereka sudah melihat track record masing-masing ya, capres yang ada saat ini, yang bakal ya, ini bakal menjadi capres, belum menjadi capres ya. Jadi capres nanti setelah mereka daftar di KPU, itu baru capres ya, setelah resmi. Apalagi menurut saya, nah, ini menurut saya tuh, analisa saya hanya ada 3 ya, capres yang bakal bertanding di tahun 2024 yang akan datang. Nah, kalau cuma 2, saya yakin agak berat. Ini bisa terjadi ya sebuah ya konstelasi ya politik seperti tahun 2019 2014 yang lalu. Bisa terjadinya ya sebuah ya perpecahan dukungan yang memanas. Kalau cuma 2, kalau 3 itu bagus, apalagi kalau bisa 4 ya. Nah, ini ya saya yakin. Tapi ya angka baiknya di dalam pertandingan ya konstelasi politik antar parpol, antar koalisi ini ya, tidak ada satupun ya yang dari penguasa-penguasa sebelumnya ya, yang tentunya yang masih berkuasa ya, untuk ikut campur ya, dan di dalam ya penentuan kemenangan dari salah satu figur capres. Biarkanlah ya para koalisi, para parpol itu bertanding dengan kesatria, menentukan calon presiden mereka, bertanding ya masing-masing ya secara jurdil. Nanti rakyatlah yang bakal ya menentukan siapa sebagai pemenang. Dan kita berharap juga KPU pusat bisa menjadi ya, wasit yang terbaik. Ibaratkan sebuah pertandingan bola ya, wasit yang seadil-adilnya, siapapun pemenang di antara 2 kesebelasan tersebut. Nah, itu penonton akan merasa puas, rakyat akan merasa puas, menang puas, kalah juga puas kalau wasitnya adil ya, itu KPU-nya adil ya di dalam ya, sebagai penyelenggara ya dalam ya Capres 2024 yang akan datang. Nah, ya kita hanya berharap ya semoga lah ya, KPU ya, saya yakin ya semakin profesional di dalam penyelenggaraan ya baik legislatif maupun ini pemilihan presiden 2024 yang akan datang di Indonesia ini ya. Semoga ya, semakin berkualitas hasil daripada demokrasi pilihan rakyat itu sendiri. Jadi dengan demikian rakyat merasa puas ya, tidak lagi ada ya sebuah fenomena ya ibaratkan minyak dan air, perpecahan antara ya pendukung itu sendiri ya di dalam apa namanya itu masa 5 tahun yang akan datang. Nah, ya permasalahan mana saja berada, saya hanya bisa menganalisa di dalam kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung yang ada fenomena yang kita lihat ya akhir-akhir ini ya, itu suatu proses demokrasi yang baik ya, dimana para partai itu lagi mencari ya koalisi-koalisinya, calon-calonnya yang terbaik menurut mereka. Namun hanya sudah ada satu ya yang memang sudah final, hampir final, katakan sudah final untuk menentukan presidennya, yaitu ya koalisinya Nasdem, PKS dan Demokrat. Tinggal mencari wakilnya. Mungkin saya yakin wakilnya sudah ada, hanya belum dikeluarkan ya, belum diumumkan karena masih menunggu ya
parpol-parpol lain untuk menentukan siapa capresnya, siapa wakilnya. Kan ini menyangkut perhitungan politik. Ya, oke. Ya, pemirsa di mana saja berada, mari kita ya nanti ikutilah proses pesta demokrasi ini dengan ya penuh kebahagiaan, ya dengan penuh hikmah dan sebuah pembelajaran ya yang semakin berkualitas, yang semakin berkualitas dan profesional, ya yang dicontohi oleh para elit politik kita kepada rakyatnya sendiri. Oke, selamat pagi ya, semoga Anda sukses semuanya ya. Silakan jangan lupa ya, like and share, subscribe ya, di channel YouTube Bung Darkim ini supaya Pak Musa akan jumpa kembali pada